Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di opini obrolan pas di sini. Pemirsa masih dengan tema yang sama, yaitu seni dan estetika tanpa ujung, dan masih bersama dengan Pak Reki di sini. Pak Reki, kita lanjutin lagi ya tadi yang sempat tertunda. Bagaimana sih caranya untuk mendapatkan STRA itu? Bisa dengan di Bengkulu ya, usianya terhitung yang masih muda, tapi mendapatkan sertifikat yang utama ya, Pak. Itu bagaimana? Jadi perlu dijelaskan dulu. Semua sarjana arsitek itu dapat merancang dan boleh jadi arsitek, itu nggak ada batasan ya. Jadi yang namanya STRA itu amanah undang-undang Cipta Kerja, undang-undang arsitektur tahun 2017, tahun 2020 Cipta Kerja, kemudian PP 15 tahun 2021. Nah, itu mengamanahkan memang arsitek itu harus terregistrasi. Kenapa dia dikatakan surat tanda registrasi arsitek? Berarti dia memenuhi syarat untuk terregistrasi. Oh, oke. Jadi kalau dia udah tamat nih S1 arsitek, itu udah bisa? Belum belum ya, harus dapat STRA itu tadi dulu. Iya, dia belum bisa dikatakan sebagai arsitek, tapi dia sudah boleh untuk merancang. Boleh kok merancang karena keilmuan dia sudah cukup gitu. Nggak ada larangan seorang yang tidak memiliki STRA itu tidak boleh merancang, nggak ada. Ya, kita nggak boleh memampas rezeki orang kan. Anak-anak yang tamat dari sarjana S1 itu kan mimpi orang tuanya mereka bekerja kan. Betul. Nah, ternyata setelah tamat itu mereka harus harus survival lagi untuk menemu namanya untuk melalui pendidikan yang namanya PPARS. Program Profesi Arsitek. Oh iya, itu sama seperti kedokteran, bagi guru gitu ya, berarti. Ya, PPG ya, gitu PPG ya. Nah, jadi dia harus menempuh program profesi arsitek. Nah, setelah program profesi arsitek itu dia tempuh, dia dapatlah kayak ijazah atau surat kandidat arsitek gitu. Nah, kemudian setelah itu baru dia tamat, baru dia bisa ngurus STRA. Oke, nah, setelah tamat itu baru bisa STRA. Ada jalur tempuh yang dilalui untuk ke depan. Nah, jalur tempuh yang pembelajaran lampau ada. Jadi itu dari undang-undang itu terbitnya 2017. Baru berarti terhitung baru. 2017. Jadi angkatan 2016 ke bawah ya, itu bisa mendapatkan surat tanda registrasi arsitek melalui pengalaman dan pembelajaran lampau. Oh, oke, baik. Jadi kayak saya kan udah lama itu tamatnya, jadi saya nggak perlu lagi ngambil PPA, saya cukup memenuhi persyaratan pengalaman. Nah, kemudian persyaratan pengalamannya karena sudah banyak disimpan gitu, jadi mudah ininya, makanya pas waktu registrasi saya langsung di top up di utama gitu. Oh begitu. Karena saya kan hobi nyimpen data gitu ya. Nah, jadi ketika dibutuhkan itu saya tinggal buat aja CV-nya gitu kan. Ternyata pengalaman saya itu udah mencukupi untuk mendapat STRA utama. Tapi senior tuh sebenarnya bisa, asal datanya itu tersimpan tadi. Mungkin gitu ya, mungkin kan ada masalah teknis, misal datanya kehapus. Betul. Gitu kan. Jadi untuk mencukupi persyaratan untuk mencapai arsitek utama itu hilang gitu kan. Nah, hal-hal yang kayak gitu kan kadang-kadang ya kita nggak bisa katakan masalah non teknis lah ya. Tapi saya yakin kok kalau seandainya senior itu, seandainya dia sudah banyak nyimpan datanya, ya pasti bisa juga berarti gitu. Ya. Kalau di Bengkulu sendiri, arsitek di Bengkulu sendiri udah banyak juga atau gimana, Pak? Sudah banyak, udah ada di grup asosiasi itu kalau nggak salah 40 lebih gitu ya. Sudah ada yang udah mengurus STRA. Nah, tapi kadang-kadang kita mendefinisikan STRA itu
menjadi lingkup tempurung gitu. Kenapa menjadi lingkup tempurung? Jadi banyak yang salah mendefinisikan bahwa yang boleh merancang itu arsitek ber-STRA, padahal enggak. Oh, oke. Ada yang namanya setelah STRA itu ada namanya lisensi, lisensi arsitek. Nah, lisensi itu yang izin praktek kalau dokter. Oh, begitu. Kalau STRA itu kita terdaftar, terregistrasi. Nah, tapi kalau lisensi itu kita berpraktek. Nah, jadi kalau arsiteknya agak ribet. Jadi ada 3 gitu, Mbak. Iya. SKK namanya, Iya. surat kompetensi keahlian, kemudian STRA, kemudian juga lisensi. Nah, SKK itu untuk kebutuhan pengadaan barang dan jasa. Kalau kita ikut tender, Iya, oh begitu. di konsultan gitu ya, dia perlu SKK gitu kan. Nah, tapi kalau STRA itu pernyataan bahwa kita itu adalah arsitek secara tertulis. Jadi surat tertulisnya bahwa kita ini adalah arsitek adalah pemilik Ada. STRA. Tapi kawan-kawan yang belum mengurus itu yang pengalamannya lebih banyak dari kita itu banyak sebenarnya. Tapi dia belum mengurus itu karena Memang belum ngurus itu aja berarti. iya, belum ngurus. Tapi makanya kita nggak boleh mendefinisikan teman-teman yang tidak memiliki STRA itu mereka itu bukan arsitek. Nggak boleh seperti itu juga ya. Tapi saya kadang-kadang ada anekdot. Guyonan. Ada guyon juga gitu. Udah S2 tapi nggak punya STRA, drafter S2 saya bilang gitu. Tapi itu bukan masuk dalam Iya, betul. dalam hal yang resmi, tapi kayak Guyonan biasa aja guyonan gitu ke ya. teman gitu Aha. kan, ke teman-teman saya di Bandung gitu kan udah pada S2 tapi dia nggak punya STRA kan. Ih, drafter S2 saya bilang gitu. Ya tapi mereka kan ya namanya kita Kalau udah temen ya jadi iya, biasa temen, aja kayak biasa gitu. aja gitu kan. Nah gitu, tapi kalau seandainya nanti kita terapkan lisensi berarti itu sudah saklek gitu. Izin prakteknya itu ya harus pemilik lisensi. Jadi kalau misalnya Mbak mau buat rumah Mbak itu harus ditangani oleh arsitek lisensi. Misal punya adik gitu kan, Aha. tamatan sarjana arsitek, boleh minta rancang sama dia, boleh. Tapi untuk melegalkan dokumen itu si Dia adik belum itu bisa memberi. belum. Oh, oke. Untuk melegalkan dokumen itu adik Mbak itu atau ponakan Mbak itu datang ke kami arsitek berlisensi. Nah, Berlisensi. nanti kami tanda tangani sebagai legalitas bahwa gambar itu legal untuk dibangun dalam perizinan misalnya. Oh, jadi seperti itu Iya. perannya ya. Tapi bukan juga yang nggak memiliki STRA ini nggak bisa boleh. ngerancang nggak juga. Jangan lah. Tetap bisa ya. Rezeki itu tadi kata Bapak ya. Iya, kita nggak boleh membatasi rezeki Benar, benar, orang, benar, gitu. benar, benar. Tapi kalau sedikit ngebully, Boleh bercanda lah. boleh lah sama teman misalnya di Bandung kan sering saya gitu kan, yang udah jenjang kuliahnya Iya, betul, udah betul. S2, udah S3 gitu. Ih, drafter S3 saya bilang. Tapi kan kita nggak Iya, apa ya, benar. nggak membatasi hak orang ya. Kalau adik Mbak misalnya kan mau ngerancang gitu ya, rancangannya bagus, ya kita supporting gitu. Karena ada yang namanya magang dalam arsitek itu. Jadi arsitek-arsitek muda itu mensupport arsitek senior di magang itu. Oh, begitu. Boleh dia sendiri yang dapat project, kemudian Aha. dia serahkan ke kita mengkoreksi, kita menandatangani, atau kita yang dapat project kita kasih ke dia. Ke dia. Oh, begitu. Tinggal ditantangani nanti nih. Iya. Nah, kalau membahas mengenai pembangunan di Bengkulu nih, Mm-mm. seperti apa sih Pak ciri khasnya mungkin di Bengkulu? Ya, kalau untuk bangun di Bengkulu untuk saat ini ya saat yang tepat untuk merekrut para arsitek gitu. Kenapa? Iya, Karena mulai banyak pembangunan. karena kalau enggak dari sekarang kita coba, karena sekarang kan udah ada tuh banyak alumni tamatan Iya, ya, betul. udah berkeliaran gitu. berkeliaran. Oh, banyak. Nah, mereka itu harus dapat pekerjaan sebagai arsitek gitu. Kalau enggak mereka akan menyimpang. Misalnya, Misal bapaknya punya modal gitu, buka toko bangunan. iya sih bisa. Bisa gitu kan. Nah, jadi maksud saya itu ya padahal dia potensi untuk jadi arsitek perancang nih. Segerakan gitu. Gunakan untuk masyarakat Bengkulu ya, kalau seandainya memang kepengen sebuah rumahnya itu nyaman, Aha. bagus, indah dan estetik, ya segera gunakan arsitek. Udah banyak di Bengkulu. Oke, mungkin boleh
karena kita terbatas dengan waktu ini Oh, tadi iya. Pak, boleh disampaikan closing statementnya untuk para masyarakat Bengkulu biar mulai paham, oh ternyata sepenting itu peran seorang arsitek untuk terhadap sebuah bangunan. Boleh Pak disampaikan? Oh, di sini ya? Iya di Oke. sini. Jadi untuk masyarakat Bengkulu ya, nah sekarang itu kan sudah banyak tuh ya alumni arsitek yang sudah tamat ya 17, 18, 19. Iya. Ini pertama tuh angkatan 17 ya kalau dari universitas. Nah jadi mereka itu sebenarnya ahli-ahli rancang gitu, merancang. Nah kalau seandainya kepengen buat rumah, ya untuk pertama kali kita keluar dana ya nggak apa-apa lah, besar misalnya kan untuk ini. Tapi kepuasan ketika desain itu terbangun itu luar biasa gitu. Karena kalau arsitek itu bisa mendefinisikan keinginan kita, desain itu akan menjadi sangat optimal gitu. Jadi nggak usah lagi terlalu takut gitu. Semuanya negosiable kok. Betul. Semuanya bisa dinegosiasikan untuk biaya dan harga gitu kan. Jadi untuk mencapai kenyamanan itu kenapa tidak untuk menggunakan sebelum jasa Bengkulu arsitek? ini rame penuh gitu kan, kredit gitu ya gunakan arsitek lah gitu kan. Oke. Bapak terima kasih banyak Ya. karena sudah bisa hadir, bisa memberikan pemahaman baru pada kami hari ini. Terima kasih banyak, semoga semua urusannya bisa berjalan dengan baik dan juga Amin. lancar ya Bapak ya. Mbak juga ya. Amin, terima kasih Bapak. Untuk pemirsa terima kasih banyak karena sudah menyaksikan Opini pada hari ini. Jangan lupa terus saksikan Opini hanya di TVRI Bengkulu. Saya Utek Novadini mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.